Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Versi botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas teori tentang One Punch Man. Seperti yang kita tahu, manga One Punch Man versi Murata chapter 173 kemarin udah keluar, di mana Genos bercerita kepada para pahlawan dan dua staf asosiasi mengenai pertempuran Saitama dengan Garou. Dengan adanya kejadian tersebut, bisa dibilang jika sekarang ini pihak asosiasi dan para pahlawan telah mengetahui kekuatan dari Saitama. Tapi sadarkah kalian, meskipun pertempuran antara si butak dengan Garou diketahui oleh banyak orang, anehnya pihak asosiasi maupun para pahlawan seperti tidak mempedulikan atau bahkan tidak mengakui dengan kekuatan overpower yang Saitama miliki itu guys. Sekedar informasi aja ya, video ini hanya teori buatan Mimin pribadi dan diperkuat oleh beberapa fakta yang ada. Oke, lanjut. Nah, di video kali ini, Enkun mau membahas teori tentang Saitama. Kenapa para jajaran staf asosiasi maupun para pahlawan masih belum mengakui kekuatan overpower yang dia miliki? Padahal sebelumnya, di chapter 173 kemarin, Genos sudah menjelaskan dari kronologi pertempuran yang si botak dan Garou alami. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Saat Saitama mulai menjadikan aksi kepahlawanannya itu sebagai hobi, dia nggak begitu dikenal oleh masyarakat. Barulah saat si butak mendaftar menjadi pahlawan, aksinya dalam menumpas para monster mulai diperhatikan oleh beberapa orang. Anehnya, meski menjadi karakter terkuat di dunia One Punch Man, nama Saitama nggak begitu dikenal oleh para masyarakat. Barulah aksinya dalam bertarung melawan beberapa monster kuat, dan terakhir ikut andil bagian dalam menyerang markas asosiasi monster lah, yang membuat nama si botak melambung. Hingga akhirnya dia pun diangkat menjadi pahlawan kelas A. Secara logika, kalau udah menjadi karakter yang terkuat, harusnya si botak diangkat menjadi pahlawan kelas S peringkat pertama. Tapi anehnya hal itu malah nggak kejadian. Apalagi jika kita melihat rekam jejak dari Saitama dengan melawan para monster yang si botak hadapi selama ini, level bencananya nggak main-main loh guys. Mulai dari aksinya melawan Vaksin Man di kota A, lalu menghancurkan meteor yang mau jatuh. Berikutnya mengalahkan Laut Boros yang telah menghancurkan kota A, menjatuhkan salah satu eksekutif milik asosiasi monster. Berikutnya ikut menerobos ke markas asosiasi monster, menghancurkan tubuh monster Evil Ocean Water, dan terakhir mengalahkan Garou yang telah mendapatkan kekuatan kosmik dari God. Umumnya kalau rekam jejak dari seorang pahlawan sementereng itu, harusnya dia berada di kelas S peringkat atas, atau minimal dia dimasukkan ke jajaran pahlawan elit lah. Tapi kenapa setelah berakhirnya season dari Arc Association Monster, Saitama cuma dinaikkan ke kelas A saja? Apalagi di manga chapter 173 kemarin, Genos juga memberitahu kepada para pahlawan dan jajaran para staf asosiasi soal pertempuran epik yang Saitama dan Garou jalani. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa itu bisa terjadi guys. Kalau semua itu kita posisikan dari sudut pandang dari pihak asosiasi dan para pahlawan lainnya, soal keberadaan dari Saitama itu sendiri, sebenarnya mereka juga nggak pernah tahu kalau si botak memiliki kekuatan yang begitu overpower. Dari penampilannya pun, Saitama juga nggak ada sangar-sangarnya, dan dia cenderung tidak menonjol pula. Apalagi kalau sudah lihat ekspresi mukanya yang super lempeng itu. Siapa juga yang percaya? Faktor lainnya adalah karena pihak asosiasi pahlawan yang nggak punya data lengkap soal rekam jejak dari Saitama. Seperti yang kita tahu, si botak mendaftarkan diri menjadi pahlawan, tepatnya 2 tahun setelah asosiasi itu terbentuk. Jadi untuk 24 bulan sebelumnya, pihak asosiasi tidak memiliki data atau rekam jejak dari Saitama dalam mengalahkan bencana yang muncul. Uniknya secara kebetulan, saat itu si botak memang sedang menjalani latihan beratnya. Makanya dia masih fokus untuk ningkatin kekuatan fisik. Dan gak tahu juga kalau di saat yang bersamaan, organisasi kepahlawanan telah terbentuk. Alasan lainnya adalah aksi kepahlawanannya yang tidak diketahui oleh banyak orang. Sebenarnya setelah 2 tahun terakhir pun, si botak sudah mengalahkan banyak monster guys. Dia sendiri pun juga ngerasa aneh. Sehabis 2 tahun ngelakuin aksi heroiknya dan udah ngedapetin kekuatan yang sebegitu overpowernya, harusnya dia punya panggilan khusus atau bahkan punya fanbase sendiri. Tapi berhubung saat itu Saitama nggak mendaftarkan diri menjadi pahlawan, akhirnya masyarakat cuma mengira kalau itu hanyalah aksi dari orang aneh saja. Lucunya lagi, saat Saitama mengetahui hal itu karena cerita dari Genos, tepatnya saat mereka membuka situs website milik asosiasi. Kalau menurut Enkun pribadi, ada faktor dari Blast juga guys, yang membuat aksi dari Saitama jadi nggak semakin kelihatan. Karena saat itu, Blast juga masih aktif membantu pihak asosiasi, hingga akhirnya pahlawan tersebut melihat wujud dari God secara langsung. Dilihat dari keadaannya pun sungguh sangat kontras guys. Saitama melakukan aksi heroiknya dengan begitu cepat, lalu abis itu pergi entah kemana.
Sedangkan Blast yang berada di pihak asosiasi pahlawan terang-terangan muncul dalam menolong masyarakat. Barulah setelah bertemu dengan God, Blast memilih untuk berpindah dimensi, hingga membuat masyarakat dan para pahlawan lainnya merasa penasaran dengan keberadaan dari pahlawan kelas S tersebut. Dengan nama Blast yang begitu melegenda itulah yang membuat keberadaan dari Saitama jadi semakin meredup. Alasan lainnya itu adalah karena kekuatan Saitama yang terlalu overpower guys. Karena dia begitu kuat, membuat monster yang bertemu dengan si botak nggak punya kesempatan untuk melawan balik dan berakhir dengan satu pukulan saja. Waktu yang diperlukan dalam mengalahkan para monster itu begitu cepat, sehingga nggak banyak orang yang tahu dengan aksi yang si botak lakukan. Terbukti juga, Genos yang baru bertemu dengan Saitama langsung kaget bukan main melihat kekuatannya yang begitu besar. Di sisi lain, sebenarnya si botak adalah tipikal karakter yang gak suka pamer kekuatan. Dia sendiri juga bilang alasannya menjadi pahlawan itu hanyalah untuk digunakan sebagai hobi saja. Jadi wajar aja jika banyak orang tidak mengira atau tidak tahu keberadaan dari Saitama. Selama ini pun di anime maupun di manga One Punch Man sendiri hanya ada beberapa karakter yang tahu aksi dari si botak. Makanya saat Genos yang ceritakan pertemuan si botak dengan Garou yang begitu epik pun nggak bisa diterima mentah-mentah oleh mereka. Pihak asosiasi baru mulai memperhatikan Saitama, sedangkan Flashy Flash, Zombie Man, dan Amaimas perlahan mulai mempertimbangkan si botak menurut persepsi mereka masing-masing. Dr. Bovoy juga mulai memperhatikan gerak-gerik dari Saitama. Dan terakhir, di manga chapter 176 kemarin, Fubuki juga sudah mengakui si botak pula. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu asal mula kenapa pahlawan kelas B tersebut tahu akan semua itu. Sebenarnya ada Blast juga guys yang tahu kekuatan dari Saitama. Tepatnya saat si botak yang emosi berat dan melancarkan pukulan seriusnya kepada Garou. Sayangnya setelah pertempuran epik itu terjadi, Saitama malah meniru jurus milik Garou dan kembali ke masa lalu. Sehingga momen dimana Blast melihat kekuatan dari Saitama itu pun jadi nggak pernah kejadian. Dan di akhirnya si botak dinaikkan ke kelas A. Jadi kesimpulannya banyak faktor yang membuat si botak tidak bisa dinaikkan ke kelas S secara langsung. Kalau dia segera dinaikkan pun, cerita dari One Punch Man jadi nggak bakal seru lagi dong. Bener gak? Nah itu tadi adalah teori dan bisa disebut alasan juga kenapa para jajaran staf asosiasi maupun para pahlawan masih belum mengakui kekuatan overpower yang Saitama miliki. Bagaimana menurut kamu? Apa kalian punya tambahan atau mau nyanggah teori dari Mimin? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi Murata atau manga One, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sama Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari aku yang kurang pas, aku mohon maaf dan sampai bertemu di video teori One Punch Man selanjutnya.